Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Melin World. Nah, perkenalkan, aku Melin, untuk teman-teman yang baru melihatnya ya. Aku mau ucapin terima kasih pertama untuk teman-teman yang udah bantu aku mendukung channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Aku Melin dan aku adalah intuitive tarot reader. Dan tujuan aku yang untuk komersial yang beginian adalah untuk membooster energi, untuk menyisipkan energi healing dengan cara bagaimana? Dengan cara interpretasi dari kata-kata dan juga yang dari mana itu adalah dari pembacaan kartu yang aku lihat. So, aku percaya tidak ada yang namanya kebetulan mutlak dalam dunia ini. Semuanya itu ada alasan-alasan tertentu. Nah, untuk beberapa orang hal-hal baik itu akan selalu menyertai, juga hal-hal buruk juga selalu menyertai. Dalam artian apa? Dalam artian aku percaya bahwa tidak ada masa-masa di dunia ini yang selamanya tenang, selamanya baik, dan tidak ada kesusahan yang berkepanjangan. Jadi sebisa mungkin yang perlu dilakukan hanyalah untuk menstabilkan keadaan, menstabilkan energi. So, seperti janji aku, karena kita akan memasuki tahun baru 2025, aku berupaya menyisipkan atau melihat sesuatu yang baik-baik, dan mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai mood booster untuk kita semua, yang khususnya untuk yang menonton video ini. Dan untuk kalian yang masih dalam keadaan tidak sehat, semoga lekas sembuh. Untuk kalian yang masih dalam keadaan terpuruk, semoga luka-lukanya diangkat oleh Tuhan. Untuk teman-teman yang masih patah hati, semoga lukanya bisa segera terobati. Untuk teman-teman yang dalam masa kebahagiaan, masa bergembira, semoga kebahagiaan ini memberikan hal-hal yang baik ke depannya, dan semoga tetap selalu bersyukur, tetap dalam doa ya. Jadi karena kita akan melihat akan memasuki tahun baru, maka aku akan mencoba mengecek energi kekayaan atau keuangan ya, atau wealthy. Karena pada dasarnya setiap tahun itu adalah baik menurutku ya. Setiap hari, setiap waktu adalah baik, hanya saja bagaimana keadaan kitanya sendiri. Dan karena kita ketahui bahwa awal tahun pasti akan banyak perubahan, sedikit atau tidak, baik itu dari semesta ataupun dari perubahan kita sendiri. So, tanpa berlama-lama, bagaimana keuangan kamu di awal tahun nanti, atau bagaimana keuangan kamu di bulan depan ya. Mari kita lihat sama-sama. Di sini aku sudah punya 2 deck kartu tarot dan 3 deck kartu oracle, dan yang memang aku khususkan yang sesuai dengan tema ini dan untuk ngebooster energi. Aku disclaimer lagi, karena ini general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kalian dan teman-teman. Dan ini adalah deck kartu, maka aku akan nge-shuffle di depan kalian ya. Coba menarik energinya. Pikirkan yang baik-baik, relax, dan pilih salah satu di antara 2 atau dua-duanya juga boleh. Mungkin pesan-pesannya ada di dalam kedua kartunya. Nah, ini yang pertama yang memilih kartu cinnamon ya. Aku shuffle dulu, kita shuffle. Bagaimana keuangan kamu di bulan depan? Ini akan teraplikasikan ketika teman-teman menonton video ini. Jadi usahakan relax dan cerna dengan baik-baik.
Oh, that's happened with you. Oke, papa mama yuk kita pilih. Aku coba pilih ya. Barang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, thank you. Kita tutup ya kartunya biar aku ini dia. So, mari kita buka sama-sama. Ada apa aja? Wow, the magician. Great. Ada 10 of sword. Ada death. Ada page of pentacles. Dan ada 3 of wands. Coba aku lihat lagi. Oke, manis-manis ya. Nah, 3 of wands. Dan ada 6 of cups. Nah, dan ada 10 of cups. Wow. Jadi kalau ditanya ya, bagaimana keuangan kamu di awal bulan depan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Jadi pada dasarnya aku lihat dulu ya karakteristik kamunya. Pada dasarnya ini orang-orang yang memilih pile ini memiliki kekuatan untuk merealisasikan apa yang dia inginkan gitu. Juga termasuk dengan yang namanya uang. Terus jadi sebenarnya di akhir tahun ini ada hal-hal yang memang harus kamu selesaikan. Itu terkait mungkin hutang segala macam, atau ada janji yang berkaitan dengan ya kekayaan gitu ya. Dan beberapa orang juga di sini sibuk, nggak bisa tidur malam, sama bukan bingung sih, kayak lebih kesulitan dalam mengendalikan pikiran gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya apa yang masih memblok energi money kamu itu tuh jadi pikiran gitu. Banyak pikiran, banyak beban. Nah, itu tuh yang ngeblok energi money-nya, sehingga itu tuh harus diakhiri di tahun ini. Karena kenapa? Awal tahun baru itu seharusnya sudah ada, aku lihat udah ada yang namanya kesempatan baru, peluang baru, tawaran baru terkait yang namanya uang gitu ya. Dan kamu memang harus memulai perancangan baru gitu. Di sini juga ada, aku lihat beberapa orang itu menerima suntikan dana dari orang lain atau mendapat bantuan lah. Ini bisa dari teman lama atau juga dari orang kenal lama lah, yang pasti yang memiliki hubungan baik dengan dia gitu. Dan ya ekonomi kamu itu tuh baik-baik aja sebenarnya. Namun ini lebih ke kepuasan gitu ya. Bentuk kepuasannya itu tuh bentuk materinya itu tuh bentuk kepuasan batin. FYI mungkin gini maksudnya. You are not to be too rich or you are not to be too poor. Tapi ekonomi kamu itu tuh stabil dan bisa membuat kamu bahagia. Dalam artian begini, ketika kamu menginginkan A, kamu dapat. Ketika kamu menginginkan B, kamu dapat. Tapi bukan berarti kamu itu yang memiliki kayak the huge money gitu enggak. Karena kenapa? Pada dasarnya tadi balik lagi ke karakteristik kamu adalah seorang magician yang bisa membuat semuanya itu tuh terrealisasi gitu. Pada dasarnya gini, orang-orang yang pilih pile ini, yang pilih deck ini, deck pertama, deck ini, pada dasarnya memiliki karakteristik bahwa the happiness not always money gitu. Tapi syukurnya semua keinginan dan harapan dia itu terkabul satu persatu gitu. Apa yang membuat memblok rezeki kamu
yaitu beban pikiran yang banyak yang memang harusnya segera diselesaikan gitu, diakhiri gitu. Untuk apa? Untuk menerima peluang baru. Jadi itu ya, ketahuilah bahwa teman-teman sebenarnya adalah seorang magician gitu. Kamu bisa mendapatkan apapun, kekayaan, keharmonisan, apapun yang kamu inginkan gitu sebenarnya. Tapi masalahnya adalah orang-orang di sini tuh kayak orang yang kepikiran, overthinking malah nggak bisa tidur gitu ya, dan memang memiliki banyak masalah-masalah sih sebenarnya aku lihat, sehingga itu tuh harus diakhiri gitu. Gimana cara ngakhiri ya nanti kita lihat. Dan kenapa? Karena nanti di awal tahun itu tuh bakalan ada peluang baru dan kamu akan merencanakan, harus menyusun, tapi harus menyusun rencana yang benar untuk terkait kehidupan kamu sendiri, khususnya masalah finansial. Dan beberapa orang juga itu mendapat suntikan dana atau perhatian atau ya demikianlah dari orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan kamu, atau dari orang teman lama, bisa teman kerabat atau teman bisnis lama gitu ya, yang memiliki kehidupan yang baik dengan kamu. Dan itu tuh memang sangat menjanjikan, kehidupan sangat menjanjikan, dan ekonomimu memang akan baik-baik saja sih secara energinya ya. Karena tandanya apa? Semua kebutuhan dan keinginan kamu itu tuh hampir memang terlaksanakan semua hal yang baik. Jadi pikirkanlah yang baik-baik, tetap menjaga yang namanya bukan kemewahan, tapi tetap menjaga kesederhanaan lah, biar semua keinginan dan kebutuhan itu tuh terpenuhi gitu. Ini untuk yang pilih deck pertama itu tuh orang-orang yang slow down art gitu. Jadi kayak mereka emang baik-baik aja sih. Maksudnya bukan yang kalau mobil harus ini, kalau tas harus ini, enggak. Tapi ketika kamu berkendara, kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu memiliki kendaraan yang baik. Ketika kamu ingin berjalan, kamu memiliki pakaian yang benar, yang bisa kamu pakai. New Moon in Aquarius, open up to change. Nah, ini tadi aku bilang, karena memang akan ada kesempatan baik di awal tahun nanti. Itu yang berkaitan ya dengan uang ya. Jadi memang kamu memang harus membuka diri lebar-lebar untuk yang namanya sebuah perubahan. Dan banyak-banyaklah untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kamu punya gitu. Karena kenapa? Karena ini tadi aku lihat orang-orang di sini kan, jadi teman-teman yang yang pilih deck ini itu kan kebanyakan memang overthinkingnya besar ya, sehingga tidak bisa dibendung. Jadi energi-energi yang buruk demikian itu tuh bisa mempengaruhi vibrasi kita juga, yang berakibat pada pada kita akan terjerumus pada yang ketidaknyamanan lah gitu. Jadi percayalah bahwa tidak ada yang namanya posisi benar-benar nyaman di dunia ini ya, karena yang kenyamanan itu tuh kamu bakal dapatin ya di surga nanti. Kalau kamu percaya hal yang demikian, nggak ada, pasti ada lebih kurangnya. Jadi memang kamu harus selesaikan dulu overthinking kamu gitu. Wow, dia langsung buka ya, aku buka aja. Nah, jadi apapun yang sudah kamu rencanakan, kayak aku bilang tadi, kemungkinan saat ini udah berlalu masa dari Page of Pentacles. Mungkin beberapa orang dari teman-teman juga udah tahu arahnya kemana, jadi harus lanjut ya. Misalkan kalau kamu sedang melakukan suatu, misalkan kayak aku sekarang, memang harus selalu lanjut untuk melakukannya, dan juga yang namanya fokus gitu. Jadi apapun yang sedang kamu lakukan, kamu kerjakan, harus lanjut dan juga fokus, harus continue. Jangan sampai stop sedikit, stop dan continue, stop continue, itu nggak baik ya. Karena ini karena ini peluangnya ada, dan kamu memang harus disarankan untuk melakukan perencanaan yang lebih matang, yang lebih jauh gitu ya. Jadi di sini kalau bisa dibilang
itu bukan rencana sehari 2 hari gitu ya terkait keuangannya, tapi memang rencana dalam jangka panjang gitu. Dan fokuslah terhadap apa yang kamu ingin capai. Misalkan kalau kamu ingin bisnismu berkembang, ya sudah, kamu fokus dengan ya itu saja. Ininya ya, salam dari apa namanya, dari yang kreator kartunya. Jadi kalau ditanya bentuk peluangnya itu tuh apa, yang pastinya aku nggak tahu sih ya. Kerjasama ini ada, modal juga ada, namun yang pokoknya sesuatu ini tuh lebih gimana ya, abundansnya itu mungkin kalau rezekinya itu nggak terlalu banyak, cukup, tapi lebih banyak ke energi feeling happy-nya, feeling dihargai, feeling dicintai, demikian. Jadi memang sangat baik sekali ya. I am patient knowing that whatever is of the highest God is coming to me. Dan nah ini lagi, percayalah apapun yang sedang kamu lakukan, ketika kamu bisa fokus dan bisa terus continue, ya itu akan membuahkan hasil yang seperti kayak kamu nunggu bayi lahir lah gitu. Kalau kamu betul-betul jaga, betul-betul rawat, ya peluang untuk dia lahir kalau nggak kenapa-kenapa, nggak dia apa-apain sama orang kan, nggak kenapa-kenapa, itu tuh bakal gede banget loh gitu. So jadi intinya kalau ditanya keuangan kamu di awal-awal tahun nanti gimana, ya kamu bakal memiliki masa kenyamanan sih gitu. Cuman tantangannya apa? Tantangannya itu orang overthinking sama ya banyak masalah, itu sih yang harus diakhiri. Itu energi buruk dalam kamu suka atau tidak, itu energi buruk untuk mencapai abundance gitu ya, khususnya dalam ekonomi. Sadarilah apa potensi kamu yang harus kamu ketahui, bahwa potensi kamu adalah kamu seseorang yang bisa mewujudkan apapun yang kamu mau gitu ya. Dengan kerja keras, dengan usaha, dengan doa, kamu bisa mewujudkannya gitu. Dan untuk tahun baru, awal tahun baru itu ada peluang besar yang datang gitu, yang mewajibkan kamu untuk memikirkan rencana jangka panjang, karena ini memang long lasting gitu ya. Dan beberapa orang juga, bahkan kamu juga akan disupport sama orang-orang yang pernah mengasihi kamu, pernah sayang, atau kamu memiliki hubungan baik dengan dia gitu ya. Ada support yang besar di sini, bahkan juga ada pendanaan gitu ya. Dan itu menuju pada kenyamanan sih, kenyamanan. Nyaman di sini bukan berarti nyaman cuman banyak uangnya aja, enggak, tapi nyaman di hatinya juga gitu. Apakah kamu tidak punya utang? Apakah kamu nyaman itu dengan memiliki banyak semua kebutuhanmu terpenuhi tanpa adanya hal-hal lain gitu ya. Jadi kamu memiliki tanggung jawab terhadap dirimu dan kebahagiaanmu sendiri gitu. Ini hal sangat baik karena juga kamu disupport oleh orang-orang yang pernah kamu sayangi gitu, pernah kamu kasihani atau mengasihi, pokoknya hubungan baik lah. Syaratnya itu gimana gitu, jangan lupa untuk terus melakukan apa yang sedang kamu lakukan, yang kamu rencanakan, jangan berhenti dan tetap fokus. Nah, aku rasa pesannya jelas ya untuk yang pilih deck ini. Semoga ini bisa membantu dan bijaklah dalam mengambil keputusan ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ya ini untuk teman-teman yang pilih deck 2 ya, si kucing manisku ini. So langsung aja ya, aku shuffle. Fokuskan pada pertanyaan bagaimana keuanganku atau keuanganmu di awal tahun nanti atau bulan depan. Lagi. Aku pilih ya. Bagaimana keuangannya di tahun depan? 1, 2,
2, 3. 1, 2, 4, 6, 7. Oke, thank you manis. Nah, mari kita lihat ya satu-satu. Nah, ada King of Swords. Wow. Ada Four of Pentacles. Kenapa kalian pada bingung ya? Mau ngabisin uang kemana? Ada Seven of Wands. Ada Page of Wands. Dan ada Nine of Pentacles. Wah, ini tuh bagus-bagus banget sih sebenarnya. Coba aku lihat. What happened this? Five of Wands. Dan ada Justice. Nah, jadi biar aku lihat ya. Mungkin posisinya saat ini tuh 2, 3 nih. Melihat kesempatan baru ya. Masih mempertimbangkan kesempatan baru. Jadi aku lihat ada King of Swords, Four of Pentacles, Seven of Wands, Page of Wands, Page of Wands, Nine of Pentacles. Ada Five of Wands sama Justice. Nah, nah ini kalau aku lihat ya, kalau keadaan saat ini tuh masih melihat peluang-peluang baru gitu ya. Apa yang sebenarnya kemarin itu sudah terjadi. Beberapa orang di antara teman-teman itu tuh ada yang uangnya masih belum dibayarkan gitu ya. Jadi ini yang memicu sebenarnya kekhawatiran untuk bulan depan gitu, dan adanya usaha-usaha yang sangat besar lagi gitu. Sehingga saat ini teman-teman masih melihat peluang baru yang bisa dilakukan, dan of course itu akan bisa membuat kamu lebih nyaman lagi di finansial. Namun masalahnya adalah ada yang namanya bentrokan antara satu dengan orang lain gitu. Jadi intinya begini, orang-orang yang memilih deck ini itu tuh sebenarnya orang-orang yang bukan senang, tapi bikin ini aja, orang banyak aja yang sirik sama dia walaupun dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dan di sini kan energinya orang-orang yang orang-orang yang pinter ya, orang-orang yang pinter gimana cara membuat money gitu ya. It's how to make money gitu, sehingga musuhnya itu tuh banyak, dia nggak ngapa-ngapain aja udah membuat orang tuh kayak takut gitu. Takut dalam artian wanti-wanti. Contohnya tuh begini, kalian tuh selalu berada di posisi yang serba salah gitu. Jadi kalau ketika kalian sedang berusaha dengan keras gitu, orang pasti takut kamu itu bisa melebihi dia gitu. Namun ketika kalian diam pun, orang pasti berpikir bahwa nih anak dia sebenarnya udah ngelakuin apa aja nih, kok dia bisa anteng banget gitu. Jadi pada dasarnya kamu itu adalah orang-orang yang pilih pile ini, pada dasarnya secara energi kamu itu adalah orang-orang yang menarik perhatian orang sih sebenarnya gitu. Sehingga dan kedepannya itu untuk waktu yang datang, untuk bulan yang datang tuh kamu tuh aman kalau masalah finansial. Just seperti aku bilang tadi, hanya saja banyak kontroversinya di sini gitu, dalam artian banyak orang-orang tuh nggak senang atau kamu terlibat dalam beberapa kayak pertikaian yang masalah ekonomi sih, yang seharusnya itu tuh bukan masalah kamu gitu. Sehingga kamu nggak cukup harus pintar aja, tetapi juga kamu harus bisa mempertimbangkan gitu, lebih wise gitu. Di sini King of Sword, ada King of Sword dan The Justice gitu ya. Ini dua level yang berbeda, dua-duanya King sebenarnya. Kalau bisa dibilang di tahun ini gitu ya, kamu itu tuh cuman cerdas sama pintar aja, tapi nggak bijak. Namun untuk kedepannya, kamu itu udah cerdas, tapi juga bijak. Kenapa? Karena seperti aku bilang tadi alasannya, kamu nggak ngapa-ngapain aja bikin orang sirik, kamu ngapa-ngapain juga bikin orang khawatir.
Nah, posisimu itu. Karena kenapa? Teman-teman yang pilih deck ini nih orangnya opportunity. Jadi dia bisa melihat peluang gitu ya. Cerdas, memang cerdas sih. Cerdas dalam mencari uang ya gitu maksudnya. Dan pada dasarnya dia tidak pernah kekurangan uang sebenarnya. Hanya saja dia nggak tahu mau bawa uangnya itu tuh kemana kalau kemarin, dan beberapa masih ketahan sama orang lain gitu. Sejenis kayak, memang di sini bukan cuman bisnismen ya, tetapi juga kayak investor juga ada sih di sini, sama beberapa orang-orang normal juga ada. Dan yang pastinya kalian itu pekerja keras. Cuman karakteristik yang pilih deck ini adalah dia yaitu tadi pinter, tahu gimana cara bikin uang, tapi masih belum wise. Dalam artian wise gimana? Maksudnya dia belum paham lagi bagaimana cara main di sosial gitu. Karena gini, ketika posisinya tuh kayak aku bilang tadi, kamu ngelakuin sesuatu, orang bakal takut bahwa kamu akan melebihi dia. Ketika kamu nggak ngelakuin apa aja, orang curiga kamu udah nyiapin apa aja. Nah, posisinya itu. Jadi kamu itu memang tempatnya jatuh curigaan orang gitu, dan akan selalu dibawa ke yang namanya pertengkaran gitulah gitu ya. Namun karena memang kamu orangnya memang pintar gitu ya, bisa melihat peluang, jadi kamu nggak pernah kekurangan uang gitu. Dan memang kedepannya memang harus diwajibkan untuk lebih wise dalam masalah keuangan ya. Jangan sampai orang tahu kamu punya uang, dan jangan sampai orang tahu kalau kamu tidak punya uang gitu. Biar kenapa? Biar kamu tetap bisa stabil aja. So, mari aku lihat ininya ya. Apa kata orakelnya? Wow, full moon in Virgo, take inspire action ya. You have to do action something gitu ya, untuk mengendalikan keadaanmu. Yang kedua ada detoxify. Nah, ini dia orang-orang atau seperti aku bilang tadi, perilaku-perilaku yang bisa merugikan kamu, memang kamu harus rilis semuanya gitu. Juga termasuk orang-orang yang bisa merugikan kamu dalam hal materi. Semisal kalau kamu punya pekerja yang kayak apa ya, bukan bikin untung sih sebenarnya, tapi lebih membuat kamu selalu dalam bahaya, apakah karena carelessnya dia. Jadi memang harus segera diinikan harus segera dirilis gitu. Dan orang-orang yang takes inspired action, jadi aksi-aksi seperti aku bilang tadi, karena kamu orang pintar melihat peluang, jadi ya otomatis kamu harus lebih senang melihat inspire action itu kayak aksi-aksi yang menginspirasi lah, yang beda dari orang, pola-polanya gitu. Apakah ini dalam karirmu atau dalam keuanganmu sendiri, dalam bisnismu ya. Coba aku lihat. Nah, coba aku lihat. Ada affection and regeneration. Nah, di sini ada affection atau kasih sayang ya. Yang harus ada yang namanya peduli gitu ya. Ini lebih kayak apa namanya ya? Seperti aku bilang tadi, karena kamu di sini orangnya belum dewasa gitu ya. Ini kamu memang harus disuruh lebih peduli lagi sama apapun yang sedang kamu lakukan, bagaimana lingkunganmu bereaksi gitu. Jangan sampai kamu hilang kontrol terhadap apapun yang sedang kamu punya saat ini, kamu lakukan. Karena itu akan berpengaruh besar pada kehidupan ekonomimu gitu. Seperti aku bilang, kalau kamu memiliki orang-orang yang memang dianggap toksik untuk kehidupan finansialmu, maka kamu harus segera mengamankan mereka gitu. Kalau kamu berpikir bahwa misalkan keadaanmu ya udah gitu-gitu aja, berarti kamu harus cari inspirasi untuk apa yang sedang kamu lakukan
gitu. Jadi orang-orang yang pilih deck ini gitu ya, pada dasarnya orang-orang yang pintar melihat peluang gitu. Cuman kurang sensitif sama yang namanya keadaan di luar, sehingga dia itu menyeretnya pada banyak pertengkaran-pertengkaran atau ya kompetisi-kompetisi lah. Dan memang diharuskan untuk lebih bijak lagi ya dalam urusan ini gitu. Kenapa? Karena kamu kurang aware sama yang namanya lingkungan. Misalkan gini, kalau kamu rasanya cari uang, kamu punya kemampuan cari uangnya, udah kamu cari uang aja, hal-hal yang lain kamu tuh nggak kamu lihat gitu. Instead of worrying about the future, I know all is well when I'm like in the moment. Nah, di sini ya. Like itu kan kayak apa namanya, istirahat sebentar gitu ya. Instead of worrying about the future, I know all is well when I'm alive in the moment. Jadi konfirmasi lagi bahwa everything will be okay gitu. Dan kamu memang seharusnya untuk tetap istirahat gitu ya, untuk mengambil sedikit momen untuk refleksi, untuk memberikan semua kasih sayang, untuk regeneration gitu. Nggak boleh kayak seorang workaholic gitu, dia nggak punya waktu yang lain untuk hal lain, itu nggak boleh gitu ya. Ada masa-masanya memang kita memang berpikir, melihat ke kiri dan ke kanan sedikit, take a breath, dan mengambil langkah yang besar untuk ke depan gitu. Apa namanya, atau juga misalkan kayak apa aku bilang, jadi sebenarnya orang-orang yang saran dari untuk orang-orang yang pilih deck ini adalah, kamu boleh ahli dalam cari uang, membuat kesempatan segala macam, merancang segala macam. Tapi kamu juga harus paham bahwa kamu memang sudah seharusnya peduli, care sama lingkungan kamu gitu. Karena kenapa? Ketika kamu care itu tuh bukan berarti kamu harus ngasih, enggak. Kamu paham situasi keadaannya itu gimana. Biar kamu tidak berurusan dengan yang namanya usaha besar, bukan usaha yang besar kayak apa namanya, pekerjaan-pekerjaan berat yang harus dilakukan dan juga terlibat dalam beberapa masalah gitu. Jadi memang istirahat dan stop buat mikirin hal-hal yang bukan gitu ya. Jadi yang nggak penting, yang membuat kamu khawatir. Nah, aku rasa demikian ya, karena di sini juga nanti bakal ada regeneration, ada sesuatu yang tergantikan gitu ya. Ya yang namanya rezeki. Ya patah satu tumbuh 1000. Nah begitulah gitu. Atau selesai ya udah masuk tahap baru. Dan aku pikir pesannya jelas ya di sini. Jadi keuangan kamu sebaik-baik aja, hanya saja kamu dihadapkan beberapa masalah sama yang namanya perlu kerja keras ya, usaha keras, kerja yang ekstra gitu ya. Karena kenapa peluangnya baik. Dan satu lagi, kamu dituntut tidak hanya pintar cari uang gitu ya, pintar melihat, berpikir, tapi juga care sama keadaan sekitar. Dalam artian kamu bisa melihat bagaimana keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Buat apa? Buat kamu bisa ngeevaluasi, buat kamu bisa bertumbuh dan menghindari hal-hal buruk yang nggak seharusnya kamu inginkan, yang tidak kamu inginkan. Dan take a breath, just a little moment gitu ya, dan stop buat mikirin hal-hal yang nggak baik gitu. Karena kenapa ya, semuanya itu tuh udah ada yang ngatur gitu. Dan I think that's all for this time ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk berpikir lagi dan bisa menjadi pencerahan. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.